Sepak bola memang menuntut postur tinggi dan kuat. Wajar kalau orang akan memandang remeh mereka yang berpostur tubuh kecil dan terlihat lemah. Hal ini juga dialami oleh sejumlah pemain bintang saat ini. Sebelum bisa bersinar di pentas sepak bola tertinggi, mereka pernah diremehkan karena tubuhnya yang terlalu pendek. Simak ulasan berikut ini. Lionel Messi. Nama pertama dalam daftar ini ada mega bintang Barcelona Lionel Messi. Pemain yang berjuluk La Pulga ini lahir di Rosario, Argentina pada tanggal 24 Juni 1987 yang lalu. Sejak kecil Messi sudah menunjukkan bakatnya dalam bidang sepak bola. Saat masih berumur 2 tahun, Messi sudah mengenal berbagai benda yang berbentuk bola. Ia pun menendang apapun yang berbentuk bulat, mulai dari plastik, potongan kain, sampai potongan karet. Melihat kalau Messi yang begitu atraktif, sang nenek memberikannya bola plastik. Walaupun sempat dilarang oleh sang ibu, Messi tetap memainkan bolanya. Waktu umur 8 tahun, Messi bergabung dengan klub anak-anak Newell's Old Boys di Rosario. Tapi pada umur 11 tahun, Messi divonis kekurangan hormon pertumbuhan. Hal ini membuat Messi nggak bisa tumbuh normal seperti anak-anak seumurannya. Meski bertubuh pendek, dipandang remeh dan terbuang dari sepak bola, pada hari pertamanya di sekolah, Messi bahkan dilarang ikut main bola oleh pelatih karena badannya terlalu kecil. Nggak menyerah, Messi menjalani pengobatan untuk mengatasi pertumbuhan hormonnya. Solusinya, Messi selalu menyuntik obat hormon pertumbuhan setiap hari setelah petang layaknya gosok gigi. Siapa sangka sang anak yang dulunya membawa kotak obat hormon kemanapun dia pergi, sekarang meraih kesuksesan besar di dunia sepak bola. Messi yang dianggap sebagai pemain terbaik dunia sepanjang masa bahkan sudah meraih 6 penghargaan Ballon d'Or. Andrew Robertson. Di nama kedua dalam daftar ini ada bek kokoh Liverpool Andrew Robertson. Dulunya Robertson pernah dianggap remeh karena fisiknya yang kurang menunjang sebagai pemain bola. Pemain asal Skotlandia ini dilepas dari Akademi Glasgow Celtic ketika Robertson berumur 15 tahun. Saat itu Robertson menilai Celtic melepasnya karena tubuhnya yang terlalu kecil. Hal tersebut justru membuat tekad Robertson untuk jadi pemain hebat semakin berkobar-kobar. Robertson melanjutkan karir sepak bolanya di Queen's Park Rangers dan di United, Hull City, sampai sekarang di Liverpool. Sebelumnya, Andrew Robertson juga dipandang sebelah mata saat jadi pemain baru The Reds. Dia dianggap bukan pemain yang layak untuk dibeli Liverpool. Selain harganya yang murah, Robertson juga nggak terkenal. Fans Liverpool bahkan memprotes sang pelatih Jurgen Klopp karena nggak beli pemain lain yang namanya sudah mentereng. Tapi Andrew Robertson berhasil mematahkan pendapat tersebut. Dia tampil secara reguler di sisi kiri pertahanan Liverpool. Robertson menjelma sebagai salah satu bek yang terbaik dunia. Dia bahkan membawa Liverpool menjadi juara di Liga Champions dan Premier League. Tapi sayangnya di musim ini Liverpool sedikit terperosok di ajang Liga Inggris. Keylor Navas. Nama ketiga dalam daftar ini ada kiper utama Paris Saint-Germain, Keylor Navas. Penjaga gawang asal Costa Rica ini pernah ditolak oleh klub kota kelahirannya, Pérez Celedón. Gak cuma di situ, Navas juga ditolak oleh klub asal Argentina, Racing de Avellaneda. Satu-satunya alasan kenapa kedua klub tersebut menolak Navas adalah postur tubuhnya yang gak ideal. Para penjaga gawang terutama di Liga Top Eropa memang dituntut punya tinggi badan yang menjulang. Walaupun sudah ditolak oleh berbagai klub, tapi Navas nggak patah semangat. Sebaliknya, Keylor Navas justru menyuguhkan penampilan yang mengesankan di bawah mister gawang klub asal Spanyol Albi Celeste. Pada akhirnya, Navas berkesempatan untuk melanjutkan karirnya dengan memperkuat Levante. Saat itu, Navas juga dipanggil oleh timnas Costa Rica untuk bergabung dengan skuad Piala Dunia 2014. Berhasil tampil luar biasa, Keylor Navas langsung diboyong ke Santiago Bernabeu untuk menempati posisi kiper utama. Bersama Real Madrid, Keylor Navas sukses memenangkan sejumlah trofi bergengsi, termasuk trofi Liga Champions. Setelah kedatangan dari Thibaut Courtois, Navas merapat ke PSG dan jadi kiper utama raksasa Prancis tersebut. Musim lalu, Keylor Navas berhasil membawa Les Parisiens ke final Liga Champions. Tapi mereka harus menyerah dengan keunggulan Bayern Munchen. Sekarang tinggi Keylor Navas 185 cm.
Memang cukup tinggi untuk seorang pemain bola, tapi kurang untuk kiper-kiper top di Liga Eropa. Coba bandingkan dengan Thibaut Courtois yang punya tinggi 2 meter. Bernardo Silva. Di nama keempat ada bintang Manchester City Bernardo Silva. Pada umur 7 tahun, Bernardo melatih kemampuannya dengan bergabung ke Akademi Benfica. Tampil apik bersama Benfica Junior, Bernardo berhasil dipromosikan untuk memperkuat tim utama. Tapi baru memainkan satu laga, Bernardo justru dibuang karena dianggap terlalu pendek. Bernardo Silva yang punya tinggi 173 cm dipinjamkan ke klub asal Prancis AS Monaco. Berseragam Monaco, Bernardo justru tampil dengan sangat memuaskan. Hanya berselang satu musim, Monaco mempermanenkan pemain yang berkaki kidal tersebut. Setelah menjalani 2 musim yang mengesankan, Bernardo Silva diboyong oleh klub sultan asal Inggris, Manchester City. Klub yang berjuluk The Citizen tersebut bahkan harus menebusnya sebesar 50 juta euro. Kini Bernardo Silva sudah jadi pemain andalan pelatih Pep Guardiola. Dalam catatannya, Bernardo Silva sudah memenangkan 2 trofi Premier League, 1 trofi FA Cup, 3 trofi EFL Cup, dan 2 trofi FA Community Shield. Jordi Alba. Nama kelima dalam daftar ini ada pemain veteran dari FC Barcelona, Jordi Alba. Pada tahun 1998, Alba bergabung dengan Akademi La Masia milik Barcelona. Saat itu umurnya baru menginjak 9 tahun. 7 tahun berikutnya, Jordi Alba berhasil menembus skuad utama Barcelona, tepatnya pada tahun 2005. Sayang, Blaugrana justru melepas Jordi Alba ke klub divisi Segunda B, Cornellà. Alasannya karena Alba terlalu mungil dan punya masalah perkembangan. Tapi pada tahun 2012, Barcelona justru menyesali keputusan tersebut. Seakan menjilat ludah sendiri, Blaugrana kembali memboyong Alba ke Camp Nou dari klub sebelumnya, Valencia. Kini Jordi Alba sudah jadi pemain andalan dari raksasa Katalan dalam beberapa musim terakhir. Alba bahkan sudah memenangkan 5 trofi La Liga, 4 trofi Copa del Rey, 3 trofi Supercopa Espanyol, 1 trofi Liga Champions, dan 1 trofi Piala Dunia antar klub. Tinggi Jordi Alba cuma 170 cm. Walaupun Spanyol bukan negara dengan rata-rata pria tertinggi, tapi mereka mencatatkan rata-rata 179 cm. Rico Simanjuntak. Nama keenam sekaligus yang terakhir dalam daftar ini ada pemain top asal Indonesia, Rico Simanjuntak. Diketahui Rico cuma punya tinggi badan mencapai 158 cm. Tapi Rico nggak pernah minder dengan postur tubuhnya tersebut. Menginjak bangku SMA, Rico Simanjuntak sudah berkeliling Sumatera Utara untuk bermain bola antar kampung atau yang sering disebut sebagai tarkam. Dari tarkam tersebut, Rico bisa membiayai keperluannya sendiri termasuk biaya sekolah. Setelah memperkuat PSMS Medan, Rico pernah mengikuti seleksi di PSM Makassar. Walaupun tampil apik dan mencetak gol, Rico gagal lulus dari seleksi tersebut. PSM menolaknya secara halus dengan mengatakan kalau mereka membutuhkan pemain di posisi yang lain. Hal ini justru membuat Rico semakin bersemangat untuk tampil lebih gacor lagi. Hasilnya, Rico Simanjuntak berhasil jadi salah satu pemain yang paling cepat dan mematikan di sepak bola Indonesia. Dia bahkan jadi andalan skuad Garuda. Padahal dulu Rico Simanjuntak begitu diremehkan. Dia disebut-sebut cuma akan bermain di liga-liga kampung. Parahnya lagi, orang-orang yang meremehkannya tersebut adalah kalangan keluarganya sendiri. Itulah sejumlah kisah sedih para pemain bintang yang dulunya pernah diremehkan. Hal ini membuktikan kalau mereka punya mental juara, di mana pandangan remeh tersebut justru mengubah mereka menjadi bintang seperti sekarang.